Masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Nurana Wididati APPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Faizah, bagi yang tergabung dalam majelis zikir, KBIH, SDA, dan semuanya, Masya Allah, Insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, taufik dan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian online majelis ilmu majelis taklim di Nurul Faizah. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ini, saat ini kita masih berada di dunia. Jadi, itu bagaimana kita menyikapinya, dan mau'izah hasanah hari ini adalah jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Untuk itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dimana berada yang saya hormati, para ibu jamaah zikir, jamaah haji, jamaah umroh, insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih ditolong oleh Allah, dijadikan iman Islam, diberi hidayah yang nanti iman Islam itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia sebentar semu, tapi bahagia akhirat yang selama-lamanya, selama-lamanya itu yang harus kita raih maksimal, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk tetap istiqomah dalam syariat Islam. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa Al-Quran hadis untuk manusia di bumi agar mereka mampu mencapai bahagia hakiki di dunia akhirat, lahir dan batin. Pemirsa, para ibu dan bapak sekalian, kita bincang-bincang seputar apa yang disampaikan oleh host tadi. Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Siapa yang melarang kita terpedaya dengan kehidupan dunia? Allah, pencipta alam semesta. Allah berfirman itu, pesannya bahasa Jawa itu wanti-wanti. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Al-ayah. La yaghurrannaka, sungguh-sungguh jangan memperdayakanmu, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, malang melintangnya orang-orang ingkar kepada Allah dalam menguasai negeri, menguasai dunia. Mata'un qalil, itu hanya kesenangan sedikit, kesenangan sementara sangat sedikit. Kira-kira dunianya 2 jam.
Kenapa 2 jam? 80 tahun, Bu. 80 tahun di dunia itu sama dengan nggak sampai 2 jam bersamaan dengan di akhirat. Mata'un qalil, kesenangan sebentar. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Masya Allah. Dalam Quran surat Al-Hadid, Allah berfirman gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, mengetahuilah kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun, hanya permainan, walahwun, dan santai-santai, apa lahwun itu, keterlenaan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan bermegah-megahan, bainakum, di antara kalian, watakasurun, dan berbanyak-banyakan, fil amwali, dalam harta, wal auladi, dan prestasi anak-anak. Oleh Allah disamakan kamathili ghaisin, sebagaimana hujan yang turun dari langit, ajabal kufara, yang menakjubkan, yang membahagiakan. Kufar bukan kufar kafir, tapi kufar itu adalah penanam, petani, ya, petani yang mengelola bumi. Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya, yang membahagiakan para petani tentang tumbuh-tumbuhannya. Sumaya hijau, kemudian sumaya hijau, kemudian mengering, apa ya, kemudian mau binasa itu apa ya, tua, kemudian lapuk. Fatarahu, maka kau tahu, musfaron, menguning, sumaya kuno, kemudian ada hutoman, hancur. Wafil akhirat, dan di akhirat adzabun syadid, ada siksa yang pedih, wa maghfiratun, dan ada ampunan minallah, dari Allah, wa ridwanun, dan ada keridhaan dari Allah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'un, kecuali kesenangan al-ghurur, yang memperdayakan. Maka pesannya jangan terpedaya dengan kehidupan dunia, karena kehidupan hanya memperdayakan. Harta melimpah, ya, pangkat yang tinggi, glamor, kebahagiaan semu, kebahagiaan batinia, itu hanya kesenangan yang memberdayakan. Allah memperingatkan kita, ketahuilah wahai manusia, kehidupan dunia hanya permainan, hanya santai-santaian, hanya perhiasan, dan hanya saling sombong-sombongan, saling berbanyak-banyak dalam hal harta dan anak-anak. Diumpamakan seperti air hujan yang bikin di bumi itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur, yang menyenangkan petani, penanamnya, tapi pada akhirnya kemudian rusak, kemudian menguning, kemudian binasa, selesai kehidupan dunia. Dari kecil lahir anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, jaya, tua, sakit, mati. Kalau sudah mati, maka mereka berada di akhirat. Di akhirat ada siksa pedih, ada juga ampunan dari Allah, ada juga ridho Allah. Di akhirat itu ada siksa pedih, ada juga ampunan, ada ridho Allah. Tinggal kita milih, mau milih siksa pedih atau memilih ampunan dari Allah, memilih ridho Allah, tergantung kita. Nah, itu adalah ejawantahnya, apa namanya, ejawantahnya, pelaksanaannya, perwujudan dari pemilihan kita, milih siksa pedih apa milih ampunan dari ridho Allah, itu sekarang ini. Sekarang ini Allah menekan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, diulang lagi. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdayakan, enggak hakiki, enggak kekal, hanya sebentar. Orang yang mencari bahagia dunia itu seakan-akan orang yang mengejar fata morgana. Di kejauhan seakan ada air gitu ya, ada air, kita terus mengejar air itu, enggak ketemu. Yang ada adalah lelah, capek.
Dunia kita cari bagian dari dunia, kita cari sebanyak-banyak, semakin banyak dunia, semakin kita rakus, semakin kita lalu menginginkan lebih banyak, tidak ada rasa puas karena harta dan harta benda adalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian untuk menghindari supaya nggak terpedaya bagaimana? Pesannya Allah dalam ayat selanjutnya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah, saling mendahululah kalian. Jadi untuk mencari kebahagiaan itu saling mendahului, saling berlomba-lomba. Kenapa? Itu menunjukkan harus semangat dan dengan kesungguhan. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dapat ampunan, dapat apa lagi? Dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman tidak hanya percaya, beriman itu percaya lalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu ada bukti iman. Jadi tidak hanya pengakuan aku iman, tapi harus ada bukti, jawantah amilus solihah. Maka dalam Al-Quran terus Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti iman dibuktikan dengan perbuatan baik, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Monggo. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang diberi anugerah oleh Allah. Diberi anugerah apa? Anugerah ampunan dan surga. Dan orang yang diberi ampunan dan surga, dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Karunia Allah. Yu'tihi may yasha', Allah memberikannya kepada orang dikehendaki. Allah subhanahu dan Allah zat yang maha punya karunia yang agung. Allah itu maha kaya, Allah itu maha penguasa, Allah pengatur, maha punya karunia yang agung. Yu'tihi may yasha', diberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadilah kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan karunia-Nya. Allah akan memberinya, Allah akan menganugerahkannya. Asal kita dengan sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh taat pada Allah. Pasti Allah akan mencukupi apa yang kita inginkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, nah itu kalau orang-orang yang beriman, rajin ibadah, malah hidupnya kurangan. Orang-orang yang nggak sholat, nggak ibadah, malah hidupnya berlebihan. Nomor satu, itulah cara Allah menguji manusia. Dengan diberi kelebihan, lalu bagaimana? Apakah dia semakin taat, terima kasih kepada memberi kelebihan, atau semakin jauh? Ada LBL semakin taat, nah itu orang yang lulus diuji. Ada semakin jauh, nggak lulus diuji. Aku nggak sholat, nggak pakai puasa, haji, apa itu, zakat. Sudah cukup bahagia hidupku, kok melimpah. Nah gitu kan, semakin bertambah-tambah dosanya kepada Allah, diberi ujian nggak lulus. Nah, orang-orang yang diuji sampai sebentar, di dunia cuma sebentar, dan ujian tidak lama, nggak ada ujian seumur hidup itu. Pasti ujian itu sebentar. Nah, orang-orang yang diuji semakin mendekati kepada Allah, nanti Allah akan memberikan yang terbaik, Masya Allah. Itu pesan Allah dalam dua ayat ini, surat Al-Hadid ini, Masya Allah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanya sekedar permainan, hanya sekedar santai-santai, hanya sekedar bukan sungguhan apa, hanya sekedar permainan, hanya sekedar santai-santai, hanya sekedar perhiasan yang memperdayakan, yang menggiurkan. Dan kalau sudah gitu, saling bangga-banggahan, saling memperbanyak harta, saling beradu prestasi anak-anak dan sebagainya. Pada kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang membasahi bumi, lalu tumbuh-tumbuhan, setelah itu tumbuh-tumbuhan lalu mengering, menguning, hancur, Masya Allah. Itu kehidupan dunia. Padahal Allah berfirman di akhirat, itu ada siksa pedih, ada juga ampunan dan ridha Allah. Ya. Ada mana ridha Allah, ada surga.
Memang kehidupan dunia sekedar berusaha menipu. Lalu Allah perintahnya adalah berlomba-lomba dapat ampunan Allah. Gimana? Ibadah yang sungguh-sungguh. Disuruh sholat ya sholat, dipelajari ilmunya sholat. Kalau sholat tidak ada ilmunya nggak diterima. Wudhunya nggak benar ya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Jadi berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan Allah, dipelajari ilmunya ibadah kepada Allah. Untuk dapat apa? Dapat ampunan, dapat apa? Dapat surga. Masya Allah. Surga itu luas, luas langit dan bumi. Tapi yang mendapatkan surga nggak banyak. Nggak banyak. Kenapa? Karena mayoritas manusia ditipu-dayakan oleh setan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh telah menyesatkanmu setan, menyesatkan mayoritas, dibilang kasiro, sebagian besar mayoritas kalian adalah telah disesatkan oleh setan. Ya. Afalam takunu taqilun, apa kamu nggak paham? Apa kamu nggak berpikir kalau mencari kesenangan dunia itu hanya sekedar tipu daya dari setan supaya kita lupa akhirat, supaya kita tergiur dengan kehidupan dunia, lalu makan apa saja dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Itu hanya sekedar, Masya Allah, kesenangan yang menipu. Tetapi Allah kasih tahu, berlomba-lomba dapat ampunan Allah dan surga. Ibadahlah. Hakikat bahagia itu kalau kita ibadah. Ala bidzikr tatma'innul qulub, dengan zikir Allah menenteramkan hati, tentram hati, bahagia. Masya Allah. Itulah karunia Allah. Kalau kita takdirkan orang yang ibadah, itu berarti kita dapat karunia Allah. Dan hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah saja. Ini sementara para ibu, para pemirsa, apa yang kita pelajari sekarang, monggo diskusi apa yang ingin ditanyakan, kita bahas bersama-sama. Dipersilakan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita tutup dulu gitu ya. Kita buka sesi kedua ya Bu Nyai untuk sesi tanya jawab ya. Punten Bu Nyai, kita tutup dulu dengan doa, kemudian kita nanti kita lanjut dengan sesi berikutnya dengan tanya jawab ya Bu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Matur nuwun Bu Nyai atas mawidah hasanahnya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tidak terpedaya dengan kehidupan di dunia ini, para jemaah dan juga para pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Monggo dipersiapkan untuk tanya jawabnya. Matur nuwun, kita tutup dulu pengajian hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.